Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang menyiapkan peraturan menteri yang baru yang mengatur tahapan hukuman bagi penyebar konten hoax di media sosial. Humas Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo sebelumnya sudah kita coba hubungi, namun tidak merespon permohonan wawancara kami lebih lanjut terkait hal ini. Lantas sejauh mana sebenarnya konten hoax beredar di media sosial saat ini dan bagaimana kebijakan pemerintah merespon hal ini? Sudah ada melalui sambungan Zoom untuk membahasnya lebih lanjut. Bergabung bersama saya telah terhubung dengan Wenceslaus Manggut, Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia. Selamat malam Pak Wens. Selamat malam. Pak Wens, kalau melihat Kemenkominfo ini kayaknya sekarang lagi menggodok mengenai aturan baru hukuman-hukuman, rangkaian hukuman terhadap penyebar hoax di media sosial. Apakah memang kondisi peredaran hoax di media sosial ini semakin parah sampai rasanya Kemenkominfo harus ambil tindakan tegas begitu untuk penyebar hoax? Ya, memang hoax ini selalu menumpang di gelombang peristiwa ya. Tidak ada sedikit sekali hoax yang kalau situasi politik, situasi sosial sedang sepi, hoax tiba-tiba meledak. Hampir jarang itu. Dia menumpang di peristiwa besar. Ya, ada pandemi COVID-19 ini sedang tinggi-tingginya, dia menumpang di situ, banyak hoax di situ. Ada peristiwa politik kayak pemilu, dia menumpang di situ. Nah, kita mungkin di akhir tahun ini ada dua gelombang besar, satu pandeminya dan yang kedua itu adalah pilkada. Jadi dua peristiwa yang sama-sama besarnya dan hoax memang berpotensi meningkat di situ karena ada dua gelombang peristiwa itu. Nah, tetapi kalau pemerintah mau mengatur itu mengatur para penyebar hoax, sebetulnya kan sudah ada ITE ya. Peraturan menteri udah ada ini ITE. Mau mengatur seperti apa lagi. Nah, saya kira mungkin pengaturan ini itu bagian dari kegaguan kita selama ini ya untuk menjawab pertanyaan besar. Bagaimana membereskan hoax di media sosial itu dan apakah platform itu perlu diregulasi atau tidak? Karena sampai sekarang semua regulasi kita di ranah media sosial itu mengatur penumpang, bukan mengatur perusahaan transportasi konten. Para pemilik atau para user di internet atau di media sosial ya tidak akan bisa sampai ke lautan publik konten-konten yang mereka bikin kalau tidak ada perusahaan transportasi kontennya. Undang-undang ITE dia mengatur penumpang, bukan mengatur bis yang mengangkut penumpang. Nah, tidak ada permen ini kalau benar seperti kata Pak Semi. Benar seperti yang diberitakan bahwa lagi-lagi nanti dia mengatur user di situ, mengatur para pemakai media sosial. Berarti lagi-lagi dia mengatur penumpang, bukan mengatur pengangkut transportasi konten. Artinya, Pak Wens, artinya kalau dari Pak Wens, artinya kalau dari tanggapan AMSI sendiri melihat Undang-Undang ITE selama ini dijalankan untuk mengatur peredaran hoax di media sosial di Indonesia kurang efektif untuk bisa memberikan tanda kutip jera supaya supir busnya tadi bisa memberikan literasi digital, bisa juga membantu pemblokiran dan segala macam. Ya, itu jumlah user internet kita itu kalau di angka 160-an juta, ya. Kalau jumlah akun media sosial itu di angka 150-an juta, berarti kan kita mengatur manusia sebanyak itu di media sosial itu. Gitu. Berarti kita harus meliterasi manusia sebanyak itu soal undang-undang ITE. Itu pekerjaan besar sekali, saya kira. Belum mereka yang punya kepentingan atau punya maksud tertentu dengan konten-konten hoax atau hate speech. Yang diliterasi saja, yang belum diliterasi saja sudah sangat banyak. Yang sudah terliterasi, ya juga bisa menyebarkan hoax dengan maksud-maksud tertentu. Dan selama solusi kita hanya ini, maka kita akan tangkap penumpang terus nanti sampai kapanpun. Gitu. Kita akan selalu menangkap para penumpang karena kita less regulasi yang mengatur transportasi konten.
teman-teman di platform. Mungkin juga membayangkan peraturan untuk mengatur teman-teman di platformnya, jangan membayangkannya juga terlalu ekstrim. Tetapi let's say lah misalnya sesederhana begini. Begitu ada peristiwa besar, karena kita udah tahu patternnya adalah bahwa begitu ada gelombang besar, maka hoax itu akan meningkat. Ya, ada pandemi dia akan meningkat, ada peristiwa politik kayak pilkada atau pemilihan legislatif atau pemilihan presiden, dia juga meningkat, maka patternnya kita sudah hafal sebetulnya. Maka persis pada saat dan pattern meningkatnya hoax itu mestinya teman-teman di platform bisa diajak bekerja sama oleh pemerintah untuk menyediakan fitur-fitur pencegah. Orang kalau kayak naik pesawat kan orang diperiksa di bandara itu. Ya. Orang diperiksa di bandara supaya tidak ada bom yang naik pesawat kan. Bagaimana supaya para pengguna ini sebelum naik bisnya dia, si perusahaan transportasinya menyediakan fitur supaya bom hoax itu nggak terangkut. Kalaupun terangkut tetapi reach-nya kecil, daya sebarnya kecil. Atau setiap orang yang buka akun Facebook misalnya, dia sudah kasih notifikasi. Hari ini beredar hoax ini, jangan share konten ini karena itu adalah hoax. Gitu. Setiap orang yang buka akun media sosialnya, si perusahaan transportasi konten itu memberikan notifikasi di situ. Nah itu kan nggak ada. Gitu. Jadi teman-teman di platform harus diajak juga untuk memberikan literasi dan pencegahan teknis. Ya, solusi teknologi di situ, bukan solusi hukum seperti sekarang. Pak Wens, kalau data dari AMSI sendiri paling banyak di media sosial mana sih penyebaran hoax ini di Indonesia khususnya? Ya di kita masih kalau yang terlihat kan masih di akun media sosial kayak Facebook. Nah kita memang ada kerjasama ya. AMSI itu kan anggotanya hampir 400 media dan kita ada kerjasama dengan teman-teman platform itu, teman-teman platform dengan Facebook. Ya. Media atau para wartawan based on media di situ boleh dibuka aksesnya ke dashboardnya teman-teman platform itu. Jadi nanti di situ kita bisa lihat itu di dashboard itu mana saja konten-konten yang kita anggap hoax hari ini, dan lalu media itu bisa contreng, misalnya Kompas bisa ngambil konten yang mana untuk diverifikasi, Detikcom ngambil konten mana gitu, CNN ngambil konten yang Liputan 6 ngambil konten yang mana gitu. Nah baru nanti setelah itu di-pull konten-kontennya itu di cekfakta.com atau dimuat di media masing-masing, dan sebetulnya teman-teman platform juga bisa mengamplifikasi hasil kerjanya ya. Artinya tidak sekedar membuka dashboardnya untuk media melakukan verifikasi atas hoax yang beredar di media sosial, tetapi juga membantu untuk mengamplifikasi hasil kerja medianya. Oke, Pak Wens, tapi kalau kita berbicara soal user, apalagi di tengah tadi banyaknya hoax sekarang, orang bisa kemudian ketika diblokir akunnya kan bisa bikin baru lagi. Artinya banyak cara untuk melakukan hoax itu ya kan? Itu dia, artinya selama pemerintah, selama kita masih fokus di user, gitu ya. Akan begitu terus gitu. Tapi kalau misalnya kita coba melirik atau mengajak teman-teman di perusahaan pengangkut konten tadi itu, ya, perusahaan pengangkut penumpang user di media sosial itu, mungkin bisa solusinya bukan hukum, tapi solusinya adalah teknologi. Gitu. Misalnya, orang kalau daftar di akun media sosial itu nggak bisa pakai nama samaran, nggak bisa abal-abal, tapi identifikasinya harus jelas. Baik nomor handphone misalnya, satu orang nggak bisa punya dua akun karena nomornya terkoneksi dengan akunnya. Gitu. Nah, jadi dicegah dari awal. Gitu. Dan yang kedua, orang kalau buka media sosial gitu, dia harus dikasih langsung literasi misalnya gitu. Ya, ada aturan tentang larangan penyebaran hoax. Gitu orang buka Facebooknya, di timelinenya sudah ditutup dengan pop-up itu aturan untuk larangan menyebarkan hoax atau hate speech kena pasal berapalah di situ misalnya. Atau dia bisa kasih notifikasi hari ini hoax yang beredar di media sosial tentang ini, tolong jangan di share gitu. Kan bisa pencegahan model kayak begitu.
Dan artinya platform juga punya hak untuk melihat pattern si penggunanya ini seperti apa. Kalau memang ternyata kelihatan dari titik ini, lokasinya di sini dengan nomor ini, harusnya bisa ke-ban juga begitu ya, ke-blokir juga akun yang lainnya. Oke, artinya dampak untuk usernya tidak terlalu signifikan atas pembuatan atau penggodokan aturan baru dari Kemenkominfo. Artinya juga Kemenkominfo harus bisa menggandeng lebih dekat lagi dengan platform-platform media sosial supaya gimana caranya bisa meminimalisir hoax ya yang terjadi di media sosial khususnya. Pak Wens, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected, Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia.